Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Meneruskan pengajian kitab Nashaihul Ibad, masih di bab sulasi. Sekarang makalah yang nomor 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-sadisatu kang nomor 6 wal arba'una lan nomor 40 iku an Sufyan bin Uyainah cinarito saking Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Imam Sufyan bin Uyainah. Qala ngendika sapa Imam Sufyan bin Uyainah, ngendikane ngene, man utawi sing sapani wonge iku ahabba lamun demen sapa man, demen Allah ing Gusti Allah, ahabba mongko bakal demen sapa man ing wong ahabbahu kang demen ing man sing mburi iki. Sapa sing demen? Allahu ta'ala. Sapa Allahu ta'ala? Allah ta'ala minal ulama'i saking pira-pira ulama wasolihina lan pira-pira wong kang padha soleh kabeh. Artinya makalah yang nomor 46 yaitu diriwayatkan dari Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Sufyan bin Uyainah, beliau adalah ulama sunni dan juga ulama ahli hadis yang ada di tanah haram Mekah. Nah, itu julukannya yaitu Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Al-Makki. Nama lengkapnya yaitu Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun. Itu nama lengkapnya, yaitu nama lengkapnya Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Maimun. Nah, beliau adalah ulama yang sangat luar biasa. Beliau sempat bertemu dengan kurang lebih 87 dari tabi'in dan juga mendengar hadis dari 70 orang dari para tabi'in. Lah beliau
meriwayatkan hadis itu sekitar 7.000 hadis. Jadi beliau punya banyak mengumpulkan hadis, kurang lebih 7.000 hadis. Nah, tapi beliau tidak punya kitab, tidak punya buku khusus hadis, tidak punya. Jadi beliau ini aslinya dari kota Kufah, terus pindah ke kota Mekah, mengajarlah di kota Mekah sampai beliau wafat. Nah, umur beliau adalah 91 tahun. Lah beliau termasuk ulama ahli hadis dan juga ulama ahli fikih. Nah, itu adalah secara singkat Imam Sufyan bin Uyainah. Lah maqalah yang nomor 46 ini datangnya dari beliau. Imam Sufyan bin Uyainah berkata, man ahabballaha ahabba man ahabbahullahu ta'ala minal ulama'i was solihin. Kata beliau, barang siapa yang mencintai Allah, maka dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah, yaitu dari ulama dan juga orang-orang soleh. Artinya orang yang cinta kepada Allah, maka orang tersebut juga pasti akan cinta kepada ulama dan orang-orang soleh. Nah, ini tanda. Jadi tanda cinta kepada Allah, maka dia juga akan cinta kepada para ulama dan juga orang-orang soleh. Jadi makanya kalau orang tidak cinta kepada para ulama, jangan-jangan dia tidak cinta kepada Allah. Karena salah satu tanda cinta kepada Allah, kata Imam Sufyan bin Uyainah, tandanya adalah dia mencintai orang yang dicintai Allah, atau mencintai para ulama dan juga orang-orang soleh. Nah, ini kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wonge iku ahabba lamun demen sapa man ing wong ahabbahu kang demen ing man sing mburi iki sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala ahabba mongko bakal demen sapa man ma ing perkara ahabba kang demen sapa man fillahi ta'ala ing dalem ngersani Allah ta'ala minal a'mali saking piro-piro amal as-solihati piro-piro kang bagus. Lah tadi dijelaskan bahwa orang yang cinta kepada Allah, maka dia pasti cinta kepada para ulama dan juga orang-orang soleh. Jadi makanya hatinya itu cinta kepada ulama, senang kepada ulama, itu tandanya hatinya punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang orang yang cinta kepada para ulama atau kepada orang yang dicintai Allah, artinya ulama dan orang-orang soleh, maka dia akan cinta apa yang ada di sisi Allah, yaitu adalah amal-amal yang baik. Jadi urutannya orang yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada ulama dan juga orang-orang soleh. Lah orang yang cinta kepada ulama, dia pasti cinta kepada amal soleh. Jadi amalannya soleh, dari amal-amal soleh dia suka.
Nah, ini tanda kalau di hatinya tumbuh rasa cinta kepada Allah, maka di hati itu juga akan tumbuh kepada cinta kepada para ulama. Kalau sudah tumbuh cinta kepada para ulama, maka juga tumbuh cinta dalam hatinya, cinta kepada amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Nah ini, jadi makanya cinta ini penting. Kita lanjutkan. Wa man utawi sing sapane wonge iku ahabba lamun demen sapa man ma ing perkara ahabba kang demen sapa man fillahi taala ing dalem ngersani Allah taala. Ahabba lek ngono mongko bakal cinta sapa man Allah ya'rifahu ing yen to ora ngerteni ing man sapa annasu menungso. Bal yastagilu balik ketungkul sapa man al a'mala ing pira-pira amal fil khalwati ing dalam persepen utawa kesendirian. Tadi dijelaskan mulai dari atas urutannya, orang yang cinta kepada Allah dalam hatinya, maka akan ada rasa cinta kepada para ulama dan juga orang-orang soleh. Nah, kalau itu sudah tumbuh dalam hatinya, maka dia juga akan cinta kepada amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, apapun itu bentuknya. Pokoknya amal soleh dia pasti cinta. Kalau semuanya sudah tumbuh seperti itu, orang yang cinta kepada Allah maka cinta kepada ulama, maka akan cinta kepada amal-amal yang soleh. Lah orang yang seperti itu maka dia cinta kalau setiap apa yang dilakukan dari amal kebaikan ini tidak diketahui oleh manusia. Jadi orang yang sudah cinta kepada amal soleh berarti sering melakukan amal soleh, istiqomah melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh. Kalau sudah sering, namanya cinta itu pasti sering. Kalau nggak cinta ya jarang-jarang. Kalau sudah cinta itu pasti sering dan istiqomah amal soleh. Lah kalau sudah seperti itu, maka dia akan cinta kalau setiap dia beramal yang soleh tadi itu tidak diketahui oleh manusia. Nah ini urutannya. Jadi dia enggan kalau diketahui manusia amalnya, maka ibadahnya dia akan semakin tertutup. Gimana caranya orang lain tidak tahu kalau dia adalah suka beramal soleh. Nah ini tanda kalau orang itu sudah istiqomah cinta, berarti sering dan istiqomah mengamalkan amal-amal yang baik, amal-amal soleh, maka dia tidak mau kalau amalnya itu diketahui orang-orang lain. Ngumpet bahasanya kalau dia lagi beramal. Ya, ini kalau memang orang istiqomah. Maka orang yang suka pamer, dilihat dari penjelasan ini, orang yang suka pamer itu berarti dia jarang amal. Itu. Jadi pada hakikatnya orang yang suka pamer amal itu berarti belum istiqomah beramal, karena masih kepingin dilihat oleh orang lain, masih kepingin didengar oleh orang lain. Nah kalau di sini dijelaskan kalau misalkan memang sudah cinta kepada amal-amal soleh berarti sering dan istiqomah berarti melakukan amal soleh. Maka kalau sudah seperti itu, maka setiap dia beramal itu dia cinta bahwa tidak kepingin diketahui oleh orang lain. Jadi menyendiri dalam beramal, tidak mau kalau amaliyah yang biasa dia lakukan itu diketahui oleh orang lain. Lah dilihat dari sini, maka orang kalau pamer di depan umum amalnya berarti ya jarang beramal. Karena kalau pengamal sejati
yang sudah istiqomah, maka dia tidak suka kalau seandainya amalnya diketahui oleh orang lain. Makanya ada kasus yang viral di media sosial, yaitu membaca Al-Quran di jalan, kalau nggak salah di mana itu ya, di Malioboro. Jadi baca Quran bareng-bareng di pinggir jalan di tempat umum. Baca Qurannya mah nggak salah, cuman tempatnya salah. Kalau rame-rame di tempat yang tidak salah ya baik. Itu baca Al-Quran bersama-sama di tempat umum. Padahal di dalam kitab Qami'ut Tughyan halamannya halaman 8, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan, min ta'zimil Qur'ani wahtiramihi alla yaqra'a fil aswaq wa fi mawatinil lughati wa majma'is sufaha'i. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Qami'ut Tughyan halamannya 8 atau Shahifah 8, salah satu dari cara mengagungkan Al-Quran, karena cara mengagungkan Al-Quran itu banyak cara untuk mengagungkan Al-Quran, dijelaskan banyak sekali, ada sekitar 80 lebih. Nah, salah satu cara mengagungkan Al-Quran, menghormati Al-Quran, yaitu tidak membaca Al-Quran di pasar. Artinya bukan sendiri di dalam tokonya, enggak, maksudnya ini bersama-sama baca di pasar. Ini yang tidak boleh. Itu salah satu cara untuk menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, tidak boleh membacanya di pasar. Wa fi mawatinil lughati wa majma'is sufaha'i, dan juga tidak boleh membaca Al-Quran di tempat-tempat bising, di tempat bersendau gurau, ini tidak boleh. Wa majma'is sufaha'i, dan juga termasuk di tempat nongkrong, ya kayak di jalan-jalan, di kursi tempat nongkrong orang baca bersama-sama, itu tidak boleh. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menghormati Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Pertama, tidak boleh membaca di pasar, dan juga yang kedua di tempat-tempat bersandau gurau atau tempat-tempat yang bising, dan juga yang ketiga tidak boleh membaca di tempat-tempat untuk nongkrong. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Qami'ut Tughyan, Shahifahnya adalah Shahifah 8, dan juga dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi dalam kitab tafsir Al-Qurtubi juga dijelaskan, yaitu dalam babu ma yalzamu qari'ul Qur'an wa hamiluhu min ta'zimil Qur'an wa hamilihi. Jadi keterangan ini bukan hanya di dalam kitab Qami'ut Tughyan, akan tetapi juga dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi, babnya ma yalzamu qari'ul Qur'an wa hamiluhu min ta'zimil Qur'ani wa hamilihi. Ini ada yang berpendapat kalau seandainya kita amal baik harus dimasyhurkan, itu betul. Kita boleh memasyhurkan amal baik, itu boleh, silahkan, nggak ada masalah. Cuman tempatnya ya jangan di pasar atau tempat nongkrong. Tempatnya di tempat yang nggak salah, misalkan di masjid atau di tempat yang memang tidak dilarang. Misalkan di syuting atau dia boleh, ada ulama yang membolehkan. Tapi tempatnya di tempat yang tidak salah, yaitu di masjid atau di pesantren dan lain sebagainya. Jadi makanya sampai dijelaskan dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dalam kitab Qami'ut Tughyan,
Salah satu cara untuk mengagungkan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran adalah tidak membaca Al-Quran di pasar dan juga tempat bising atau tempat sendau gurau dan juga di tempat nongkrong, itu tidak boleh. Lah ini, jadi makanya kembali kepada pengajian. Kalau orang itu cinta kepada Allah, maka dia bisa dipastikan cinta kepada para ulama. Kalau sudah cinta kepada para ulama, maka bisa dipastikan dia pasti cinta kepada amal-amal yang soleh, amal-amal yang baik apapun bentuknya. Kalau dia sudah cinta, berarti sering kalau cinta atau istiqomah amal-amal soleh, maka dia itu setiap beramal tidak mau amalnya diketahui oleh orang lain. Ngumpet bahasanya. Nah ini, jadi makanya waqala as-siddiqu man dhaqa min khalisi mahabbatillahi syaghalahu dzalika an talabid dunya wa auhashahu an jami'il bashari. Imam Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, orang kalau sudah mencicipi kemurnian cinta kepada Allah, syaghalahu dzalika, maka kemurnian cinta tadi kepada Allah dalam hatinya akan menyibukkan dia. Jadi hatinya itu selalu Allah. Ma fi qalbi ghairullah, yang terkenal dalam lagu sholawat, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Jadi kata Imam Abu Bakar As-Siddiq, orang kalau sudah mencicipi kemurnian cinta kepada Allah, maka dia akan sibuk dengan itu. Ang tolabid dunya wa auhasyahu an jamil bashar, dia tidak begitu memperdulikan dunia. Jadi yang dikejar bukan dunia, bukan tidak kerja, bukan tidak mencari dunia, tetap yang namanya ikhtiar mencari dunia, bekerja tetap, akan tetapi tidak mementingkan itu, dan itu bukan jadi tujuannya. Kenapa seperti itu? Karena hatinya sibuk dengan cintanya kepada Allah, maka dia pasti akan senang melakukan hal-hal yang baik atau amal-amal soleh, dan hatinya selalu terpaut kepada Allah. Maka setiap detak jantungnya ada asma Allah yang disebut di sana. Nah ini, jadi makanya makalah yang nomor 46 ini banyak sekali pelajaran untuk kita, yaitu secara ringkasnya bahwa yang namanya cinta kepada Allah maka akan menumbuhkan cinta kepada para ulama. Cinta menumbuhkan cinta kepada para ulama, kalau sudah cinta kepada para ulama maka akan menumbuhkan cinta kepada amal-amal soleh. Kalau sudah cinta berarti istiqomah selalu dengan amal-amal soleh, maka akan menumbuhkan cinta bahwa setiap dia beramal itu tidak senang kalau seandainya diketahui oleh manusia. Nah itu, ini pelajaran penting bagi kita supaya kita mengoreksi diri kita. Apakah di dalam hati kita ada rasa cinta kepada Allah? Apakah ada rasa cinta kepada para ulama? Apakah ada rasa cinta dengan amal-amal soleh? Karena kalau di dalam hati kita tanpa ada rasa cinta, maka hati kita akan gelap. Nah, maka cinta sangat penting, karena dengan cinta semuanya akan menjadi cahaya untuk menuntun kita nanti ke surga. Nah, itu mungkin pengajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أوصيكم ونفسي بتقوى الله والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.